Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ridwan di Brebes. Mas Ridwan itu bercerita tentang satu malam, tentang pengalaman horor seseorang yang Mas Ridwan dapat di suatu tempat yang kejadiannya itu sekitar tahun 2012. Jadi pada malam itu ceritanya bapaknya Mas Ridwan ini lapar, malam-malam itu lapar sekitar jam 10 dan akhirnya minta tolong sama Mas Ridwan. "Wan, kamu keluar bentar, mau ndak?" ditanya sama bapak kan. "Oh iya Pak, kemana Pak?" "Beliin nasi," kata si bapak. Itu di situ di warung depan. Jadi ini dari kampungnya Mas Ridwan di Brebes itu keluar itu ada warung nasi itu ya. Namanya Wabes, warung Brebes. Kalau warteg itu kan warung Tegal gitu ya. Ini Warbes ya, warung Brebes. Nah, itu di situ 24 jam bukanya. Kalau malam itu ya rame di sana, itu sopir atau apa ya, tukang beca atau warga yang memang lapar malam-malam itu ya pada makannya itu di warung tersebut. Nah, ini si Mas Ridwan diminta tolong sama bapaknya. Akhirnya berangkatlah si Mas Ridwan pakai sepeda kayu gitu ya. Berangkat ke situ malam-malam dan singkat cerita sampailah di warung tersebut. Setibanya di warung, ini di depan itu ada sebuah mobil van gitu ya yang muat beberapa orang, kayak mobil biasa disewain semacam itulah, kayak model-model Grand Max atau apa gitu ya. Nah, itu MPV atau apa sih istilahnya. Nah, si pemilik atau sopirnya itu lagi dikerubutin sama orang di sana. Ada beberapa bapak-bapak yang memang lagi makan di situ. Ini tuh lagi pada ngerumunin, ini rame-rame apa gitu kan. Pertama aja, cuman rame-ramenya itu pada duduk kayak lagi ngedengerin si sopir tadi cerita. Dan akhirnya Mas Ridwan pun, ini ada apa sih ya? Oh, ternyata si sopir itu lagi cerita. Dan akhirnya Mas Ridwan, ini kebetulan lagi nggak ada orang pesen makan. Ke situ langsung pesen, "Pak, 2 bungkus gitu." Buat Mas Ridwan 1, soalnya lapar. Akhirnya pesen 2 bungkus. Nah, Mas Ridwan itu ikut ngedengerin si bapak-bapak sopir sama kerneknya itu 2 orang itu lagi cerita. Nah, sopirnya sendiri itu orang seberang, orang kampung seberang. Mas Ridwan itu tahu. Jadi dia itu cerita. Jadi di daerah situ ini ada satu tempat pemberhentian bus gitu kan. Dan waktu itu ada bus berhenti dari arah Jakarta. Nah, mereka kampungnya itu ke arah selatan, sana lewatnya Brebesnya itu Brebes ini ya, Brebes apa namanya, deket-deket Pantura di situ. Nah, ini nanti kampungnya ke arah selatan itu lumayan cukup jauh dan sebentar. Lumayan cukup jauh tadi kampungnya. Akhirnya mereka itu biasa pakai jasa tukang ojek dan sebagainya. Jadi pada waktu itu, ini anggap aja si Mas Haryo gitulah, si sopirnya tadi. Nah, ini Mas Haryo lagi di rumah. Rumahnya nggak jauh-jauh dari tempat tersebut. Ini dapat telepon malam-malam dari seorang tukang ojek. "Yuk, sini yuk," katanya. "Kenapa, ada apaan?" gitu. "Yuk, mobil bisa keluar ndak?" kata si tukang ojek tersebut. "Emang kenapa Mas?" "Ini ada penumpang banyak," katanya gitu kan. "Kami ndak bisa nampung semuanya. Di situ cuman ada 3 tukang ojek. Sementara penumpang malam itu, ini benar-benar banyak. Ada satu rombongan, itu jumlahnya 6 orang. Dan ini si yang tukang ojek tadi nelpon, itu udah dapat penumpang. Penumpang yang lain. Yang lain juga. Nah, ini 6 orang. Itu nggak ada yang ngangkut. Sementara orang-orang ini itu jaraknya juga lumayan cukup jauh. Itu untuk bolak-balik itu bisa setengah jam lebih lah. Jalanannya rusak soalnya. Nah, nelponlah si Mas Haryo tadi, sopir yang lagi cerita di warung itu. "Yuk, gimana yuk, bisa ya?" "Oke, siap, berangkat," kata si Mas Haryo. Akhirnya Mas Haryo pun berangkat ngajak temannya, Edi namanya.
Ayo ikut berangkat siap-siap yuk. Akhirnya berangkatlah ke situ. Nah ini yang 6 penumpang itu tadi minta diantarkan ke suatu kampung yang lumayan cukup jauh dari tempat itu. Dan ya nego harga, akhirnya ketemu udahlah per orang aja katanya begitu kan. Nah per orang itu dicas 30.000 pada mau semuanya gitu kan. Itu kan totalnya itu ada 6 orang. Tapi dalam hitungannya si Mas Haryo tadi bukan 6 orang, tapi 7 orang. Tapi itu kan nanti bayar sendiri-sendiri kan. Ada ya udah masuk dangka. Ini yang tukang ojek biasa nanti dapatlah dari si Mas Haryo. Si tukang ojek pun udah pada jalan duluan. Akhirnya ini Mas Haryo beserta rombongan ini masuk satu persatu. Itu ada 7 orang pokoknya. Mobil ditutup dan akhirnya Mas Haryo pun melaju ke arah selatan sana. Lumayan cukup jauh dan memang di dropnya itu di satu tempat di situ karena mereka itu satu kampung, di drop di depan kampungnya di sana. Singkat cerita, berhentilah si mobil tersebut karena sudah sampai tujuan. Penumpang pun pada turun dan di situ kan akhirnya pada bayar kan. 30 per orang. Itu yang bayar itu 6 orang. Nah ini sih Mas Haryo, yang satunya mana? Yang satunya mana gitu kan. Yang satunya apa Mas? Itu kan ada 7 orang. 7 orang apanya? Orang kami itu 6 orang kata si ini. 6 orang 7 orang tadi kata si Mas Edinya temannya. Iya Pak itu 7 orang Pak, yang satunya kemana ya? Ya dicariin. Itu nggak kelihatan loh, kabur kali ya gitu. Terus ini gimana kata si Mas? Ya nggak tahu lah Mas, kita kan bayarnya per orang pokoknya. Ya udah ya sudah gitu kan. Daripada ribut-ribut bayar 30 6 orang. Nah si Mas Haryo sama Mas Edi itu ribut sendiri, ngomong sendiri sana. Ini udah ya, tapi maksudnya nggak ada pertengkaran, nggak ada keributan kayak gitu. Cuman masalah itu tadi salah paham atau gimana. Akhirnya sudah si bapak-bapak itu balik. Mas Haryo sama Mas Edi di mobil sana. Kamu tadi ngitung kan, Iya, yuk aku ngitung, yuk ada 7 orang, yuk gitu. Terus yang satu kemana ya, ya? Coba dicariin, gitu. Dicariin kemana, yuk gitu. Barangkali ngumpet di mana gitu kan, malam-malam begini. Udahlah, enggak apa-apa, 30.000. Ya enggak bisa 30.000 kan itu buat nanti si tukang ojek yang ngasih tahu itu gitu. Sudahlah enggak apa-apa kata si Mas Edi kan. Ya wis. Akhirnya sudah pulanglah mereka. Nah, si tukang ojek yang ngasih tahu itu berada di situ juga, berada di warung itu. Dan kata si tukang ojek, memang bener cuma 6 orang koyok. 6 orang. Iya, orang aku lagi telepon itu kan juga ada 6 orang gitu kan. Oh, 6 orang ya. Kok sumpah ya ya, ngitung 7 ya ya. 7 Mas, 7 kata si Mas Edinya. Jadi Mas Haryo sama Mas Edi itu sepakat ada 7 orang, cuman nggak tahu yang satu orang itu kemana. Nah ini setelah sampai di warung kan. Nah ini di perjalanan pulang, Mas Haryo itu melihat ada orang lagi berjalan di sisi jalan, di pinggir jalan. Ini tuh bawa tas punggung. Cuman makainya tuh cuman satu sisi doang. Ini lagi jalan di pinggir jalan di situ. Si Mas Haryo sama Mas Edi, orangnya jangan-jangan ini kali yang satu Iya Mas, bener Mas, orangnya ini orang. Aku inget tas ijo itu ya aku inget itu aja. Kata si Mas Edinya apa? Berhentilah disalib gitu kan, berhenti nyet. Begitu berhenti, si Mas Haryo sama Mas Edi turun kan. Mas, nun sewu, sampean kan yang tadi naik mobil kami kan katanya. Itu si mas-mas itu kan masih berjarak dan gelap di sana ya. Cuman ada lampu mobil ngerem itu loh, merah. Ada nyala lampu belakang. Itu cuman itu. Kan lumayan cukup gelap. Si orang tadi diajak ngomong itu diem. Dia itu nggak ngerespon. Dan si Mas Haryo, Mas, sampean yang belum bayar tadi kan gitu kan. Orang tadi itu 7 orang, di sana itu cuma 6 orang, sampean itu belum bayar. Dan ini teman saya juga ingat sampean itu tasnya warna hijau. Si orang itu tuh tetap nunduk begini, nggak ngomong apa-apa. Mas, woi, diajak ngomong jangan pura-pura pikun atau gimana Mas.
bayar dulu mas, kalau memang nggak punya uang nggak apa-apa, bilang aja gitu ya, nggak punya uang, baru nanti ya wes nggak apa-apa, kata si ini. Ya Mas Haryo sendiri juga nggak mau ribut katanya, aku nggak mau, ya kasihan lah cuman segitu, cuman kan alangkah baiknya tak tagih dulu, kalau memang dia benar-benar nggak ada uang cuman nebeng ya wis lah. Akhirnya apa, ditagih seperti itu. Mas ngomong mas, jangan cuma diem aja, si Mas Edinya kan begitu kan, mulai agak lumayan cukup keras. Begitu ngomong, si bapak itu mulutnya kan ngebuka, ini mulai ngomong, blok 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 blok, bunyinya itu seperti itu. Ada air yang keluar dari mulut bapak-bapak tadi, cuman apa, airnya itu ndak tahu warnanya merah atau warnanya hitam, tapi ada yang keluar gitu dari mulutnya itu sampai kena ke bajunya yang warnanya itu putih. Itu nyepret-nyepret ke bawah ini. Si Mas Edi sama Mas Haryo kan ya saling lihat, kenapa Nggak tahu mas itu. Itu cuman suaranya kalau glok-glok, kayak orang ngorok, ngelokor-ngelokor gitu akhirnya. Cuman begitu-begitu doang. Ya Mas Haryo sama Mas Edi takut, kenapa? Cabut katanya. Akhirnya mereka pun cabut, kabur dari situ. Kesana, kenapa ya Ed ya? Nah, ya udah tahu mas, itu udah tahu mas. Ini perjalanan masih jauh ke area warung itu, lumayan cukup jauh karena masuk ke selatannya itu juga lumayan. Jalan ke sana si Mas Edi sama Mas Haryo pun bingung, itu tuh sebenarnya siapa sih dia tuh, kenapa kayak gitu, acting atau gimana ya, biar kita takut terus kita nggak ditagih. Cuman kata Mas Edi, ya mas kalau acting ya kapan nyiapin kayak gitunya, emang dia udah siap-siap kita bakal ngejar atau gimana, ya barangkali kata Mas Haryo. Terus gimana, tiba-tiba di tengah perjalanan ini mereka mendengar suara itu, suara ngorok-ngorok itu cuman nggak tahu lah suaranya kayak gimana pastinya. Ini suaranya di belakang situ, di kursi penumpang. Gitu kan, iya mas, denger nggak denger mas. Di mana itu nggak tahu mas, aku mas, sampean kan yang bisa lihat dari spion itu mas, spion tengah mas. Aku nggak mau ngeliatin, kata si Mas Haryo gitu kan. Itu suara itu kedengeran terus dan mereka tuh ya kayak gitu keringat dingin sampai akhirnya mereka berhenti nyet gitu kan, berhenti mendadak di pinggiran sawah di situ. Bukan di pinggiran sawah, setelah ngelewatin sawah ini berhenti di depan rumah warga. Turun mereka semua dari mobil ya ngeliatin gitu dari luar, siapa sih dia gitu ya, itu setan atau orang pikirnya si Mas Haryo. Itu diliatin ke sana, dilongok-longok ke dalam. Ya ndak ada siapapun, kosong mobilnya. Buka. Akhirnya pintu pun dibuka ya, pintu tengah sama pintu belakang dicekin, yang nggak ada siapa-siapa di situ. Itu tadi siapa ya ya? Kok bisa tiba-tiba suaranya ada di dalam? Ya itu yang bawa bapak tadi mas, kayaknya setan mas, kata si Edi ya. Setan, ya terus gimana? Ya udah kita doa bareng-bareng, kata si Mas Haryo. Akhirnya udah berdoa bareng-bareng, siapapun doanya itu ngasal gitu ya. Pintu ditutup lagi, akhirnya mereka jalan menuju ke warung. Saat di warung itu langsung cerita pas lagi bapak-bapak itu pada ngumpul di sana. Ya, otomatis cerita-cerita seperti itu baru banget terjadi nih. Asem, aku habis ngangkut penumpang kok penumpangnya begini, kata si Mas Haryo-nya dengan menggebu-gebunya. Bahkan sampai Mas Ridwan yang disuruh beli nasi itu aja, ini sampai lupa nasi itu udah dipegang gitu ya. Cuman ceritanya kok begini, kata si mungkin narator bercerita kalah bagus sekali sama si Mas Haryo tadi. Si Mas Ridwan itu sampai sebegitunya, dan Mas Ridwan berada di tempat tersebut itu udah sekitar 15 menitan lah. Lumayan cukup lama di sana, sampai akhirnya Mas Ridwan itu baru keinget, astagfirullahaladzim, aku disuruh beli nasi, kata si Mas Ridwan kan. Aku lupa bapak lapar ini, pulang udah tidur atau belum ya. Akhirnya sudah Mas Ridwan pun ini masih ngobrol-ngobrol cuman bapak-bapak itu, tapi udah nggak bahas itunya, tapi bahas-bahas yang lain. Mulai persepsinya si ini begini, pendapatnya si ini begini. Mungkin itu ini, mungkin itu ya, banyak ya kayak gitu ya. Si Mas Ridwan pun melipir ke sana, pulang jalan kaki tuh ngebayangin siapa ya bapak-bapak itu gitu. Kepikiran terus kan habis mendengarkan cerita horor, dan
Mas Ridwan itu ngedenger ada suara orang ngedehem gitu, ada suara orang ngedehem. Ini di belakang. Mas Ridwan mau nengok nggak berani. Siapa ya? Terus ngedehem lagi, gitu. Akhirnya apa? Mas Ridwan pun nengok, barangkali tetangga mau pulang bareng ke sana atau gimana. Kan dia pakai sepeda kan. Terus akhirnya apa? Nengoknya cepetan begini, set. Begitu nengok, itu ada seorang bapak-bapak di sana lagi berdiri dan ciri-cirinya itu mirip dengan apa yang diceritakan oleh si sopir tadi, si Mas Haryo. Kok ciri-cirinya begitu dan si bapak itu tuh jalannya cepet gitu kan. Mas Ridwan pun mulai ngerasa nggak enak. Rumahku udah deket di sana ya. Nengok lagi ke sana. Astagfirullahaladzim, si bapak itu tuh kayak jalan ini ya, kayak orang jogging, jalan cepat semacam itu. Jalannya tuh begitu. Akhirnya kan Mas Ridwan ketakutan karena apa? Tambah deket. Cuman setelah itu udah nggak ada suara gitu lagi. Ini kayak ngejar, si Mas Ridwannya pun ngebut sepedanya itu tadi sampai rumah, sepeda itu langsung dilemparin buak gitu, ngetok. Setelah diketok-ketok, bapaknya kan buka pintu dan ternyata pintu itu nggak dikunci itu. Jegrek, "Wan, kenapa Wan?" kata si bapak. "Lama banget Wan, disuruh beli nasi aja." "Pak, ada setan Pak," kata si Mas Ridwan. "Lah kamu cowok takut sama setan," kata si bapak kan. "Udah masuk, mana nasinya?" "Bapak udah lapar." Maaf Pak, tadi." Nah akhirnya makan kan. Mas Ridwan juga, "Oh beli 2 Wan." "Iya beli 2 Pak." Akhirnya udah makan bareng. Mas Ridwan sambil cerita, "Pak tadi maaf ya Pak ya lama. Itu ada sopir. Ini tuh ngalamin begini Pak." Diceritain semua dari awal sampai akhir. Dan itu pas aku pulang, ada yang ngikutin. Itu ya itu bapak-bapak tadi Pak. Yang diceritain, "Loh kamu taunya bapak-bapak tadi itu gimana?" "Bajunya itu sama Pak, bawa tas di samping," kata si Mas Ridwan ya, ceritanya Mas Haryo. "Bawa tas di samping, pakai bajunya sama, baju putih seperti itu. Cuma jalannya itu cepet banget Pak, ngejar Pak." "Ya sudah nggak usah takut," kata si bapak. "Mau begitu-begituan gitu kan. Dulu zaman bapak masih kecil itu banyak," katanya. "Oh iya Pak, banyak yang begitu, banyak. Dulu kan masih zaman gelap. Kamu tahu enggak? Itu di situ, di pertigaan itu di depan sana. Kenapa Pak emang Pak? Itu dulu tuh ada pohon randu, ada pohon beringin di sana yang gak gede-gede," kata si bapak. "Ya, pohon beringin gak gede-gede gimana Pak?" "Enggak," kata si Mbah. "Itu dari dulu itu ya segitu-gitu aja. Tingginya itu paling sekitar 3 meter gitu kan. Jadi nggak besar banget sampai gede itu enggak. Dari simbahmu kecil itu pohon beringin itu segitu-gitu aja. Nah di situ tuh banyak banget macam-macam. Ada kereta kencana," katanya begitu. "Kereta terbuat dari emas konon katanya. Itu keluar, ini areanya rutenya itu pertigaan ini," kata si bapak. "Terus apa lagi Pak?" "Wow, ada setan jarannya juga di sana. Terus ada itu yang kalau malam-malam itu suka nari-nari," kata si bapak. "Emang banyak yang lihat pada yang dulu itu banyak." "Bapak sendiri pernah enggak Pak di situ?" "Bapak itu pernah ngeliat, cuman waktu itu tuh enggak terlalu jelas," kata bapaknya. "Maksudnya gimana Pak?" "Ya Bapak lewat situ malam-malam, dulu belum ada listrik begini. Bapak itu masih kecil, lewat ke situ. Di samping sendirian Pak, enggak berdua, ada temannya lagi. Nah ini di balik pohon beringin itu kayak ada yang ngintip-ngintip." Ya Bapak kan akhirnya Rit, lari gitu kan sama si Warid, temannya, teman si bapak. Si bapaknya Mas Ridwan lari. Nah si Warid, temannya itu, ini larinya tuh di belakang. Nah di situ si Warid itu teriak-teriak, Jo, dipanggil-panggil namanya si bapaknya Mas Ridwan. Jo, tolong Jo. Nah si bapaknya Mas Ridwan itu ditinggalin pulang ke rumah, lapor sama si mbahnya Mas Ridwan ya. "Pak, itu Pak, Warid ketangkep setan Pak," katanya. Akhirnya si mbahnya itu pun keluar ke sana nyamperin sama bapaknya Mas Ridwan. Nah begitu sampai di situ, si Warid itu lagi nangis di sana. Posisinya tuh begini, meringkuk gitu ya. Dan begitu dibangunin, Rid, bangun." Si Warid ngangkat kepala, dia itu langsung lari sekencang-kencangnya sambil teriak-teriak menuju ke rumahnya. Akhirnya kan warga heboh.
pada keluar semuanya dan pada datang ke sana ke rumahnya si Warid. Warid itu cerita, Wan, katanya dia itu tadi ditarik ke pohon itu, nggak bisa dilepasin. Terus apa? Si setannya, kamu lihat, Waridnya ditanya, kamu lihat? Aku udah lihat, aku udah berani, cuma dengar suaranya doang. Kamu di sini aja, duduk di sini, tunggu sampai ada yang jemput kamu. Bilangnya begitu, dan kalau belum dijemput, jangan berani-berani bangun. Nanti tak masukin ke dalam pohon. Itu bilangnya begitu, kata si Warid. Warid pun cuma diem di situ. Begitu ditowel sama si mbahmu, langsung dia itu nyadar gitu kan, lari ke sana. Ya itu jatuhnya itu seperti itu. Terus apa lagi, Pak? Banyak, kata si bapak. Lagi makan, lagi bercerita semacam itu, tiba-tiba genteng rumahnya Mas Ridwan ini kayak ada yang ngelempar batu, cuman batu satu gitu. Tak, tak gitu kan, turun batunya itu kan bunyinya khas gitu ya. Pak, kayak ada yang ngelemparin batu ya, Pak ya? Iya, biarin aja, kata si bapak. Dilempar lagi, yang tadi turunnya ke depan, yang kedua turunnya itu ke belakang. Pak, beneran pada yang lemparin batu, Pak? Ya sudah, biarin aja, kata si bapak. Tetap gitu ya, biarin aja. Itu dilemparin terus, Pak. Itu dia yang lemparin batu, Pak, gitu kan. Nanti ini apa namanya, gentengnya itu retak atau gimana, pikirnya si Mas Ridwan. Dan setelah itu, karena itu sering banget bunyi, lebih dari 10 kali, kata Mas Ridwan, ibunya Mas Ridwan kan akhirnya bangun. Pak, itu kenapa, Pak? Genteng kok kayak gitu, ada yang lempar-lempar seperti itu, Pak? Oh, enggak tahu, Bu, kata si bapaknya. Pak, apa karena itu jangan-jangan yang tadi, Pak, yang ngikutin aku, Pak? Udah bukan, kata si bapak itu, bukan. Udah, gak usah dibahas lagi, kata bapak. Kan akhirnya mereka, yaudah yuk tidur gitu kan. Kamu udah habis kan? Ya, Pak. Cuman aku belet pipis, Pak. Aku anterin, Pak, ke belakang. Akhirnya ke belakang, Mas Ridwan itu dianterin sama bapaknya, cuci tangan dan sebagainya. Setelah itu, Mas Ridwan pun tidur. Cuman ya tidurnya ndak berani sendirian. Akhirnya tidurnya bareng itu bapak ibunya sama adiknya ngumpul malam itu di sana, dan bunyi lemparan batu itu ndak habis-habis. Itu sampai Mas Ridwan itu tidur itu letak gitu bunyinya tuh gitu. Turun. Itu semacam itu berjam-jam, ya lebih dari 1 jam lah, kata si Mas Ridwan. Itu aku nggak tahu kenapa sampai malam itu udah selesai kan, Mas Ridwan istirahat, sampai keesokan paginya ini Mas Ridwan nyariin iseng-iseng itu batu yang buat ngelemparin semalam itu tuh mana. Jadi di depan rumahnya Mas Ridwan, di latarnya itu kan masih tanah gitu kan, dan kerikil di situ tuh nggak banyak, sedikit kerikil itu kayak udah disapuin, itu pada minggir dengan sendirinya. Jadi halus lah, kayak tanah kering yang padat halus, sedikit berpasir, cuman itu doang. Mas Ridwan nyariin kerikil, ya nggak ada di sana satupun kerikil. Oh, artinya ya aku nggak tahu, Pak. Ditanya sama bapak waktu itu, Wan, kamu lagi ngapain, Wan? Tuh, Pak, nyariin batu kerikil. Kok nggak ada ya, Pak, kerikilnya ya? Ya nggak ada lah, kalau ada itu berarti orang, kata si bapak. Oh, berarti semalam bukan orang, Pak? Kayaknya sih bukan. Terus apa ya, Pak, kira-kira ya? Nggak tahu, bapak sih kepikiran, satu, mungkin yang ngikutin kamu semalam, atau yang kedua, ada yang datang gara-gara bapak ceritain, kata si bapaknya Mas Ridwan. Nanti malam gimana, Pak? Ya sudah, enggak apa-apa, nanti malam kan udah beda hari, pasti udah beda lagi ceritanya, kata si bapak. Dan sudah, akhirnya malam hari pun tiba. Malam hari tiba, Mas Ridwan itu nggak keluar kemana-mana, ngomong sama bapaknya, Pak, kalau lapar jangan nyuruh aku, itu apa? Jangan nyuruh aku beli nasi, soalnya aku takut, Pak, kata si Mas Ridwan. Enggak. Itu di belakang masih ada nasi kok. Kemarin bapak belum makan karena nasinya memang udah habis gitu. Akhirnya sudah malam harinya lapar nggak ketahan, minta tolong Mas Ridwan. Nah, malam itu bapak itu baik-baik aja, Mas Ridwan baik-baik aja, diam semuanya di rumah, sampai dengar-dengar itu ada warga ini kayak ribut
teriak-teriak, anak muda gitu ya, 2 orang sambil lari-lari, dan akhirnya bapaknya Mas Ridwan kan keluar, semua keluar gitu. Kenapa, ada apa, ada apa? Ternyata apa? Ini masih sore loh, baru sekitar jam 8. 2 pemuda tadi menceritakan hal yang serupa seperti yang diceritakan oleh si Mas Ridwan semalam. Jadi mereka lewat gang tersebut, jalan menuju kampungnya setelah warung di jalanan utama, terus masuk gang ke sana. Nah, si anak muda ini ya lagi ngobrol gitu sambil ngerokok. Ini tiba-tiba ada yang batuk. Oh, gitu kan. Mereka kan nengok ke sana. Ih, ada bapak-bapak. Si mereka itu nggak nyapa, nggak apa, cuman lewat begitu doang. Sampai akhirnya dua-duanya itu nyadarin ada bunyi klak 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 klak. Itu kayak air yang dimainin di mulut gitu. Mirip kayak orang ngorok juga. Akhirnya apa? Nengokan ke belakang. Begitu nengok ya kayak gitu. Ininya tuh kotor semua sampai ke baju-baju, dan ciri-cirinya itu sama persis atau mirip dengan apa yang dilihat oleh Mas Ridwan, termasuk apa yang diceritakan oleh Mas Haryo. Itu kayak gitu, dan hal ini kan akhirnya ya Mas Ridwan akhirnya cerita kan, aku aja semalam begini ngeliat, dan itu sopir yang di situ. Nah, yang mendengarkan cerita tersebut, ini kan beberapa juga tetangganya Mas Ridwan. Akhirnya nyambunglah cerita itu, dan warga menyimpulkan sosok tadi itu adalah sosok yang sama dengan apa yang diceritakan oleh si sopir sama yang dilihat oleh Mas Ridwan. Dan hal itu bikin keresahan warga. Warga akhirnya takut lewat gang tersebut, dan akhirnya memutuskan ini gimana nih caranya. Nah, waktu itu ada seorang ya anak muda lah, dia itu kayak ikut perguruan apa gitu, perguruan berantem, perguruan silat gitu kan. Ya mungkin mereka tuh yang belajar ilmu kebatinan atau apa semacam itulah. Ini ceritanya mau mengadakan kayak semacam pengusiran, penangkapan dan sebagainya. Wah, rame gitu. Kayak jadi hiburan tersendirilah buat warga kampung situ. Cuman kata pemuda-pemuda tersebut, ini yang lain jangan pada ikut, nanti takutnya kenapa-kenapa. Akhirnya warga pun dibatasin, boleh nonton tapi dari kejauhan. Nah, di situ kedebuk gitu kan, melakukan proses ritual mirip kayak acara pemburu hantu gitu ya, banyak dramanya gitu. Wah, begini nggak tahu berantem sama siapa, itu kayak gitu. Yo, cuman pada zaman itu, pada waktu itu Mas Ridwan ya percaya, kagum banget seperti. Akhirnya apa? Udah selesai itu, dibilangnya udah ditangkap, dan ternyata keesokan harinya, bukan malam harinya waktu itu, ini ada warga yang digangguin lagi seperti itu. Jadi belum berhasil ritual itu kan. Akhirnya apa? Nggak tahu, Mas Ridwan itu nggak terlalu update acaranya gimana. Ada manggil orang lah dari luar kampung untuk melakukan pembersihan atau apa. Dan saat itu baru berhasil, itu pun 2 hari kemudian. Ya, cerita dari Mas Ridwan sampai segitu aja. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas ceritanya. Semoga ya cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semua di kala weekend, di kala beristirahat, atau kawan-kawan yang sedang beraktivitas. Ini masih ramai ya di kampung-kampung. Selamat merayakan itu kemerdekaan 17 Agustus. Jaga kesehatan dan jaga perdamaian, ketenangan. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.